Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita awali ngopi berkah kita, ngobrol pagi bersama kajian Ahad dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jadi acara kita adalah ngopi berkah, ngobrol pagi bersama kajian Ahad. Jadi setiap acara kita akan kaji tafsir tematis, ya. Dan kalau hari ini kita akan mengambil judul Islam Tiket Masuk Surga. Apa isinya nanti kita dengarkan bersama-sama. Jadi satu dua ayat, ini satu ayat nanti kita baca, kemudian dari situ nanti kita akan terjemahkan per kata. Setelah terjemahkan per kata, kita lihat tafsirnya yang saya nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Jadi saya sebenarnya tugasnya hanya membantu Bapak Ibu sekalian membacakan dulu tafsir Ibnu Katsir, kemudian saya share gitu aja. Jadi saya tidak memberikan tafsir sendiri, tapi saya hanya menyampaikan apa yang telah saya rangkum dari tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat yang kita kaji. Kemudian ya baik, nanti kita memberikan sedikit ibrah dari ayat tersebut. Setelah itu nanti kita akan buka tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya kita cari jawaban. Baik, yang akan kita kaji adalah surat Al-Fatir ayat 32. Baik, sudah ketemu semua ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kita kaji yang kita kaji hanya satu ayat saja. Jadi itu surat Al-Fatir ayat 32. Mudah-mudahan ini akan menjadi kabar gembira buat kita semua, para pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Karena tadi judulnya kan Islam Tiket Masuk Surga. Jadi mari kita terjemahkan berkata ya. Summa artinya apa? Kemudian. Aurasna. Nah, aurasna ini ada, dia asal katanya dari aurasa. Ya, aurasa yurisu. Aurasa itu fiil apa? Fiil madhi atau kata kerja lampau. Aurasa. Fiil mudhari'nya yurisu. Aurasa yurisu.
Aurasa kan artinya mewariskan, lain dengan warisa artinya mewarisi. Warisa yarisu artinya mewarisi. Kalau mewariskan aurasa yurisu, ini mewariskan. Fi'il madhi ketika ingin menyebutkan subjeknya maka dia di belakang. Mewariskan, siapa yang mewariskan? Aurasna. Huruf na di situ dhamir apa? Nahnu. Nahnu artinya kami. Jadi aurasna maknanya adalah kami mewariskan. Mewariskan apa? Al-kitabah. Ya, al-kitabah maksudnya di situ adalah Al-Qur'an. Al-kitabah itu memakai fathah banyak, bukan dhamma, bukan al-kitab, bukan al-kitabi, karena dia sebagai apa? Yang belajar nahwu sebagai objek. Sebagai objek. Kemudian kami mewariskan Alkitab Al-Quran ya kepada siapa? Alladzina, artinya apa? Alladzina? Orang-orang yang banyak atau sedikit? Banyak. Kalau satu orang? Alladzi. Jadi alladzina itu terjemahannya orang-orang yang. Jadi itu bahasa Arabnya ismul mausul, jadi kata sambung. Alladzina orang-orang yang apa? Istofaina. Istofaina juga dua kata. Istofa sama na. Istofa ini ada hubungannya sama Mustafa. Jadi asal usulnya istofa. Istofa yastofi. Istofa yastofi artinya memilih. Kalau Mustafa artinya yang dipilih. Jadi dia manusia terpilih. Mustafa Al-Mustafa terpilih jadi ketua jadi Al-Mustafa. Jadi istofa yastofi, memilih. Lah, siapa yang memilih? Nah, apa nama tadi? Kami. Jadi maknanya maknanya adalah alladzina, orang-orang yang istofaina, kami telah memilih mereka ya. Min, dari min artinya apa? Dari ibadina. Nah, ibad itu asal katanya dari abdun. Abdun kalau satu orang, kalau banyak orang jadi ibad. Jadi itu namanya jamak taksir, bentuk jamak yang tidak teratur. Kan kalau muslimun, muslimani, muslimun. Satu orang muslim, muslimun. Dua orang muslim, muslimani. Banyak orang muslim, muslimun, pakai wawu nun. Umumnya bahasa Arab begitu. Jadi bahasa Arab itu jumlahnya berbeda, kata-katanya berbeda. Muslimun satu orang, muslimani dua orang, muslimun lebih dari dua orang. Abdul ketika dia jamak bukan abidun tapi ibad. Ini namanya perubahan yang tidak teratur. Dalam bahasa Arab disebut jamak taksir. Kira-kira. Taksiran itu kira-kira. Bahasa Arab itu taksir. Kira-kira. Ahli taksir. Saya baca dulu dari depan. Tsumma aurasna, kemudian kami mewariskan Alkitab Al-Quran alladzina, kepada orang-orang yang istofaina, kami telah memilih ya mereka min ibadina, dari hamba-hamba kami. Ibad itu hamba-hamba, abdun. Faminhum, ya ini
Ini 3 kata ini. Fa, min, hum. Fa artinya apa? Maka. Min apa? Dari. Hum mereka. An iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahun iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakun iyaya iyana. Minhum maka di antara mereka minhum. Zalimun itu pelaku dari perbuatan zalimun. Minhum dan di antara mereka zalimun, mereka mendolimi orang yang mendolimi siapa? Li nafsihi ada 2 kata, 3 li nafsihi ada 3 kata itu. Li itu apa? Untuk atau bagi, kepada, tergantung konteks kalimat. Li kepada, nafsi apa namanya, bisa diterjemahkan diri. Hi itu di dalam, kalau di apa namanya, di apalannya nggak ada kan? Kan adanya iyahu, iyahuma, iyahum. Mana ada hi kan? Nggak ada ya. Ini aslinya dari hu. Laki-laki perempuan hu? Laki-laki 1 orang. Kenapa jadi hi? Karena dia diawali dengan huruf li. Li namanya harfu jar. Huruf yang membuat kata benda atau isim menjadi kasroh. Li nafsihi kepada dirinya dia. Jadi faminhum dan di antara mereka zalimun menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum dan di antara mereka, saya tanya, di antara mereka maksudnya siapa? Yang depan tadi alladzi nastofaina, yang telah kami pilih di antara mereka. Yang mereka telah kami pilih. Jadi sudah dipilih oleh Allah. Nanti ada tafsirnya yang dipilih itu maksudnya apa. Sudah dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya, tapi di antara mereka ada yang zalimun li nafsi. Ingat satu ya, zalimun li nafsi. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu asal katanya dari iqtasada. Ya, iqtasada yaqtasidu, artinya berhemat. Bisa juga dia bermakna misalnya gini, orang yang bertubuh sedang. Muktasib itu orang yang bertubuh sedang. Jadi dia sebetulnya makna aslinya adalah berhemat atau sedang saja. Jadi muktasib dimaknai di sini adalah orang yang sedang saja dalam beragama, berhematlah, minimalis. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia itu pertengahan, kalau masalah di situ ya, pertengahan. Minhum dan di antara mereka muktasib, ada orang yang dalam beragama itu sedang saja, pertengahan. Wa minhum dan di antara mereka sabiqun, ini pelaku ya, sabiqun. Ada kaitannya dengan musabaqah. Jadi musabaqah itu saling mendahului. Sabiqun itu mendahului. Orang yang mendahului dalam hal apa? Bil khairati, dalam hal kebaikan. Khairat itu jamak dari khairun, itu maksud jamak yang tidak teratur. Khairun kebaikan, khairatun kebaikan. Jadi orang yang terakhir ini adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Sabiqu bil khairat biiznillah, dengan
izin Allah. Bi itu dengan, bi dengan idznillah, izin Allah. Dzalika, dzalika itu kalau makna sebenarnya apa? Itu namanya isim isyarah. Dzalika itu. Itulah, dzalika itu, huwa dia, maksudnya yang terakhir disebut tadi ya, sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah itu, huwa dia itu adalah al-fadlul. Fadlul itu, al-fadlu adalah karunia, al-kabir yang amat besar, kabir amat besar. Coba saya ulang lagi ya. Kemudian kami thumma awrasnal kitaba, kemudian kami mewariskan Al-Qur'an alladzina istofaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami, wa minhum, dan di antara mereka zalimun li nafsi. Jadi yang pertama adalah zalimun li nafsi, menzalimi diri mereka sendiri, wa minhum, dan di antara mereka muqtasid, orang yang sedang-sedang saja atau pertengahan. Kemudian yang terakhir adalah wa minhum sabiqun bil khairat, orang yang mendahului dalam hal kebaikan-kebaikan biiznillah, tentu saja dengan izin Allah. Dan yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, sekarang tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa summa awrasnal kitaba, yang artinya kemudian kami mewariskan Alkitab, maka yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Yang pertama, penjelasan bahwa Alkitab itu di situ adalah Al-Qur'an. Yang kedua, alladzina astafaina min ibadina, orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami, maksudnya adalah ini ada riwayat ya, riwayat yang disebutkan dalam Ibnu Katsir ini dari bersumber dari Ibnu Abbas. Ya, bersumber dari Ibnu Abbas. Makna firman ini yang di antara hamba-hamba yang kami pilih ini, maksudnya adalah bahwa orang-orang yang dipilih dari hamba-hamba kami oleh Allah adalah mereka adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diwariskan kepada mereka Al-Quran. Jadi ini bicara tentang mereka yang telah dipilih Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Pertama itu. Jadi bukan umat yang lain. Yang diceritakan di sini hamba-hamba kami yang kami pilih, maksudnya adalah mereka yang telah dipilih oleh Allah untuk beragama Islam. Namun kemudian Allah merinci dari hamba-hamba yang terpilih itu menjadi 3 golongan. Yang pertama apa? Zalimun li nafsi. Yang kedua, faminhum muqtasid. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah. Yang pertama, menzalimi diri mereka sendiri. Yang kedua, orang yang pertengahan atau sedang-sedang saja. Yang ketiga adalah yang bersegera dalam kebaikan. Ini kemudian ditafsirkan lagi, faminhum dzalimun li nafsi, menurut Ibnu Katsir, dia adalah siapa ini yang dzalimun li nafsi? Orang-orang yang melalaikan sebagian dari sesuatu yang diwajibkan, kemudian dan mengerjakan sebagian hal-hal yang diharamkan. Umat Islam, umat Nabi Muhammad, tetapi dia kadang-kadang melalaikan hal yang diwajibkan. Yang diwajibkan yang fardu, sholat, puasa. Tapi yang fardu bukan hanya itu, berbakti sama orang tua itu fardu ain, berbakti sama orang tua. Kan banyak yang hukumnya wajib ya, wajib, bukan hanya yang di rukun Islam saja. Kemudian jadi yang dzalimun li nafsi adalah orang yang melalaikan sebagian dari pekerjaan yang diwajibkan
dan mengerjakan sebagian hal yang diharamkan. Tapi tetap orang Islam, punya iman. Jadi orang Islam ini adalah kadang-kadang melanggar larangan Allah, kadang-kadang meninggalkan yang diperintahkan. Ya, sholat masih sering lalai, maksiat dilakukan, tapi masih memiliki iman dalam hatinya. Selanjutnya golongan yang kedua, wa minhum muqtasid. Ibnu Katsir menjelaskan, dia adalah orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Tetapi ada kalanya dia meninggalkan sebagian hal-hal yang disunnahkan dan mengerjakan hal-hal yang dimakruhkan. Ya, dia semua kewajiban yang diwajibkan dilakukan, yang dilarang ditinggalkan, tapi kesunahan-kesunahan tidak melakukan, termasuk masih melakukan hal-hal yang makruh. Kalau di Indonesia yang paling terkenal makruh apa? Rokok ya. Terkenal makruh. Meskipun ada yang mengharapkan. Tapi ulama Nahdlatul Ulama pasti itu memakruhkan. Kalau Muhammadiyah mengharapkan. Kita tergantung mau ikut yang mana. Kalau udah yakin bahwa kita mengikuti ulama Nahdliyin, ya makruh. Tapi kalau udah yakin mengikuti ulama Muhammadiyah atau sebenarnya sebagian besar ulama dunia mengharapkan, yang saat ini. Nah, kita pilih sesuai dengan yang kita yakini. Karena memang nggak ada di Quran, hadis kan nggak ada. Hurrimat alaikumur rokok, nggak ada. Hurrimat alaikumus sabu-sabu, ya nggak ada. Narkotik nggak ada. Itu hanya diambil dari kesimpulan ayat-ayat dan hadis. Namanya istinbat hukum oleh ulama yang punya otoritas. Kalau saya dan kita semua mengikuti pendapat ulama. Wa minhum muqtasid, mereka yang dalam pertengahan adalah tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ini orang Islam yang minimalis ya, mengerjakan yang semua yang wajib, meninggalkan semua yang dilarang, tetapi kurang bersemangat dalam masalah kesunahan dan masih suka yang hal yang makruh. Yang terakhir, yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ibnu Katsir menjelaskan, dia adalah orang yang mengerjakan semua kewajiban dan hal-hal yang disunnahkan, juga meninggalkan semua yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan sebagian hal yang diperbolehkan. Jadi kalau saya sering lihat YouTube-nya Gus Baha itu, kita jangan menghabiskan kenikmatan Allah ini di dunia, nanti di akhirat dikurangi. Kata dia begitu, tapi saya nggak lebih dalilnya apa. Tapi Gus Baha sering bilang gitu, jangan menghabiskan kenikmatan dunia, semuanya di dunia, nanti untuk di akhirat. Ini maksudnya meskipun boleh, tapi juga tidak diambil semua gitu ya. Golongan yang ketiga ini bisa dikatakan orang-orang yang bersegera dalam kebaikan sekecil apapun. Meskipun cuma misalnya berdoa setelah bangun tidur, sebelum tidur, hal-hal yang kecil lainnya lah. Misalnya mematikan lampu di musola masjid supaya tidak boros, itu juga kan amal soleh kecil, tapi tetap amal soleh. Tersenyum, melayani suami dengan baik, berakhlak yang baik terhadap istri, terhadap anak, tetangga, berakhlak yang baik, itu juga amal soleh. Jadi golongan yang ketiga ini bersegera dalam kebaikan, jangankan hal yang wajib, semua kesunahan yang dia mampu lakukan pasti dilakukan. Jangankan yang haram, yang makruh pun, bahkan yang halal ditinggalkan dengan pertimbangan maslahat yang lebih besar. Ya,
kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing ya, apakah kita masih termasuk yang zalimul nafsih ataukah yang muqtasid atau yang sabiqun bil khairat. Karena ini ada dampaknya ketika nanti di akhirat seperti apa. Ini ada cerita berikutnya ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir selanjutnya Ibnu Abbas, ini sahabat ya, sahabat Ibnu Abbas itu yang didoakan oleh Rasulullah untuk yang doanya begini, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas ini terhadap agama dan berilah kemampuan dia untuk mentakwil. Mentakwil itu bisa bermakna mentafsir, tapi juga ada juga makna hakikat selain tafsir yang zahir. Jadi Ibnu Abbas termasuk yang didoakan oleh Rasulullah, sehingga dalam ilmu tafsir itu kita mendahulukan pendapat Ibnu Abbas. Ketika karena ada dua pendapat sahabat Ibnu Abbas dan Mas Abbas. Jadi menurut ini dapat dari mana? Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang ini dia urutannya dia mulai dari sabiqun bil khairat. Orang yang bersegera dalam kebaikan atau sabiqun bil khairat itu akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Sabiqun bil khairat akan masuk surga tanpa hisab. Sabiqun bil khairat. Yang kedua, ini masih keterangan dari Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang golongan yang kedua, yakni orang pertengahan, minhum muqtasid. Mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, jadi makanya ada doa itu saya biasa lakukan pada sujud terakhir itu adalah Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Itu ada contohnya itu, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Allahumma, semuanya, Allahumma hasibna hisaban yasira. Itu bisa dipraktekkan pada rakaat terakhir di sujud terakhir. Jadi dihisab dengan hisab yang mudah dan masuk surga berkat rahmat Allah. Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan tentang golongan yang pertama. Siapa tadi golongan pertama? Zalimun li nafsi, orang yang mendolimi diri sendiri. Dia adalah orang yang berada di perbatasan antara surga dan neraka, dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Nabi Muhammad. Jadi orang seperti ini meskipun berdosa besar, kemudian dosa-dosa kecil juga dilakukan, dia tetap masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad. Persoalannya adalah kalau tidak membawa dosa kesyirikan syaratnya. Kalau belum sempat bertobat terhadap dosa syirik, misalnya meyakini kekuatan lain selain Allah yang mengabulkan doa, yang memberi rizki, yang memberi kekuatan selain Allah, itu dosa syirik, syirik besar ya. Itu maka ada ayatnya begini nih. Kalau mau dibuka boleh ini. Yang orang yang syirik gak masuk surga itu. Al-Maidah ayat 72 itu ya. Tapi ini sebenarnya penutup ayatnya ya. Al-Maidah ayat 72 ya, surat yang kelima ayat 72 itu bunyinya gini. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharapkan kepadanya syurga. Jadi
kita hati-hati dengan dosa syirik ya. Meyakini ada kekuatan lain yang bisa mengabulkan doa, meyakini sesuatu selain Allah mempunyai kekuatan yang bisa membuat kita dagangannya laris, yang membuat kita jadi lebih kelihatan cantik, yang membuat kita ada pengasihan, apalagi ada yang membuat orang tertarik, pesugihan dan lain-lain. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari dosa-dosa syirik. Jadi syaratnya dosa syirik tidak terbawa. Kemudian persoalannya adalah Bapak Ibu, kan kita sudah dijamin kalau kita orang Islam masuk surga ya. Tapi yang mana ya? Yang mana yang kita akan masuk surga? Apakah yang tidak tanpa hisab, atau yang hisabnya mudah, atau yang dzalimun nafsi tadi? Karena kan kita nggak yakin ya ibadah. Ada nggak di antara kita Bapak Ibu yang yakin bahwa ibadah kita semua diterima? Kan nggak ada. Kita yakin bahwa ibadah kita diterima. Yakin nggak bahwa dosa kita diampuni? Kan nggak ada yang yakin. Makanya dalam Islam itu sikap yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya adalah dalam beragama ini kita adalah dalam bahasa itu khauf dan roja, takut dan berharap. Takut terhadap misalnya amal kita nggak terima, takut kita akan tidak diridhoi, tapi kita selalu berharap juga. Jadi selain takut, tapi kita tetap berharap semoga Allah menerima amal kita, meridhoi semua langkah kita. Jadi sikap pertengahan yang ditunjukkan oleh Allah, sehingga dengan sikap seperti itu maka kita akan bergiat dalam kebaikan, baik yang fardu maupun yang sunnah. Karena kita takut tapi juga berharap. Ini ada contohnya, ada itu di surat Al-Anbiya ayat 90 ya. Itu bisa bacakan terjemahannya saja ya. Sesungguhnya mereka orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, itu sama dengan tadi ya, sabiqu bil khair. Khairat. Mana tadi? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Bahasa Qur'annya ini rohoba warohba, warohaba ya, kurang begitu. Ayat 90 dari Al-Anbiya. Rohoban warohaba. Jadi itu yang aslinya itu ada kata tarhib dan tarhib ya kan? Motivasi dan ancaman, tarhib wa tarhib. Ada itu sering kita dengar ya, tarhib wa tarhib. Rohoba itu dengan penuh harap, rohaba penuh kecemasan. Jadi orang-orang yang bersegera dalam kebaikan itu karena punya sikap berharap-harap cemas, artinya tadi khauf dan roja. Karena dia mempunyai sikap takut amalnya tidak terima, takut Allah tidak ridho, tapi dia punya berharap dengan sifat Rahman dan Rahmannya Allah, maka dia menjadi orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi itu. Kemudian ini ada penjelasan tentang bagaimana orang yang berdosa besar itu akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Ini dari Imam Tabrani. Imam Tabrani sumbernya dari Ibnu Abbas juga. Rasulullah bersabda suatu hari, syafaati li ahlil kabairah min ummati,
syafaatku bagi orang-orang yang mempunyai dosa besar dari kalangan umatku. Jadi ini sabda Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi orang-orang yang mempunyai dosa besar dari kalangan umatku. Jadi pelaku dosa besar yang masuk neraka itu ada sebutannya, namanya jahanamiyun. Jadi ini ada tambahannya, ada hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, ada suatu kaum yang keluar dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, lalu ia memasuki surga. Mereka disebut jahanamiyun. Nah, mudah-mudahan kita dihindari dari golongan tadi ya, yang zalimul nafsi kemudian masuk neraka dulu baru masuk surga. Karena ini bayangannya Bapak Ibu, neraka yang paling ringan pun ini bayangannya ini ada keterangan dalam hadis ini ya. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seorang yang memakai 2 sandal neraka yang memiliki 2 tali. Kemudian otaknya mendidih karena panasnya, sebagaimana mendidihnya air di kuali. Orang tersebut merasakan tidak ada orang lain yang siksanya lebih pedih dari siksaannya, padahal siksanya itu adalah yang paling ringan di antara mereka. Jadi yang paling ringan saja itu seperti orang yang pakai sendal neraka, kemudian otaknya mendidih karena panasnya api neraka. Yang paling ringan. Ya, makanya kita jangan berharap menjadi zalimun nafsi. Mudah-mudahan kita semua menjadi sabiqun bil khairat. Amin. Tanpa hisab. Saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan. Ini juga sudah jam 6 lebih 7 menit.